Halo Genjoters, masih daramang, apakah beas di rumah kalian masih aman? Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Unfaithful. Film ini gak terlalu absurd dan gak akan membuat kepala kalian menjadi pusing. Intinya film ini menceritakan seorang istri yang selingkuh dengan pria yang jauh lebih muda dari suaminya. Film ini dirilis pada tahun 2002, dimana tepat saat itu saya masih oleh okeneh. Tapi daripada spoiler, mending kita langsung aja ke videonya cuy. Gaskeun mamang. Di awal film ditunjukkan sebuah keluarga kecil tapi benghar. Ayahnya bernama Edward, istrinya bernama Constance, dan anaknya bernama Charlie. Lalu si Charlie pun menunjukkan bakatnya yang sangat langka, yaitu bangke. Lalu mereka pun berpamitan dan berangkat untuk bekerja. Anaknya juga berangkat untuk sekolah dan cuaca pun sedikit berangin. Singkat cerita, Connie pun telah pulang dari acara pelelangan. Kebetulan cuaca hari itu menjadi sangat berangin, bahkan jalanan pun jadi berantakan karena bala oleh kertas. Saat itu juga, Connie menabrak seorang pria muda bernama Paul Martel. Karena cuaca sedang tidak baik, Paul pun mengajak Connie untuk mengunjungi rumahnya. Lalu ia pun diajak masuk ke dalam rumahnya dan membersihkan lukanya. Connie pun berkenalan dengannya. Connie pun menelpon keluarganya karena pulang telat, dan si Paul memberikan es untuk mengobati luka lutut Connie dan memegang lengannya. Ketika Connie hendak pulang, ia pun diberi buku oleh Paul, dan seketika si Connie langsung bergegas pergi dari kediaman Paul tersebut. Sampai di rumah, ia mengobati lukanya dan bercerita perihal lukanya tersebut kepada suaminya. Bahkan ia juga bercerita perihal Paul. Keesokan harinya, Connie sedang mempersiapkan keberangkatan anaknya. Setelah pergi, ia melihat buku yang diberikan oleh Paul. Lalu terjatuhlah secari kertas yang isinya ternyata nomor HP si Paul. Gak pakai lama, Connie pun pergi ke wartel terdekat dan menghubungi si Paul. Saat Paul mengangkat teleponnya, Paul pun ngajak Connie mengunjungi rumahnya untuk ngopi bareng. Walaupun dilanda keraguan, Connie pun akhirnya ke rumah si Paul. Saat setelah di rumahnya, Paul pun menyambutnya dengan baik dan membuatkan kopi. Saat Connie melihat-lihat buku, Paul pun meminta menutup matanya dan memegang lengan si Connie. Ia pun meraba-raba buku itu untuk dapat membacanya. Seketika Paul pun memegang lengan Connie, dan karena si Connie situasinya udah gak enak, ia pun pergi. Singkat cerita, malam harinya Connie sedang ngumbah piring. Ia melamun dan membayangkan Paul. Padahal di sebelahnya ada suaminya, tapi dia malah bagu buaya dan tidak memperhatikannya. Keesokan harinya, Connie mengunjungi Paul lagi. Paul pun menyambutnya dengan baik lagi. Dikarenakan kebetulan si Paul lagi ngemusik, Paul pun ngajak dansa si Connie dan mereka pun berdansa. Connie pun mulai berani meraba-raba dada Paul dan mereka pun hendak berciuman. Tiba-tiba saja Connie berubah pikiran dan tidak bisa melanjutkannya. Lalu ia pun langsung pergi dari tempat itu. Paul hanya diam, tapi tak lama kemudian ia balik lagi karena mantelnya ketinggalan. Dan si Paul pun menarik dan menggendongnya. Connie hanya pasrah dan memeluknya. Singkat cerita, Connie pun telah pulang dari rumah Paul. Di kereta, ia memikirkan apa yang telah ia lakukan dengan Paul. Ia pun menangis dan menyesal karena telah bersetubuh dengannya. Dan ya, seperti yang kalian tahu, bahwa si Connie ini udah punya anak dan udah nikah juga. Malamnya, si Connie menghampiri suaminya yang lagi sibuk nyelesain pekerjaannya. Dan si Edward bertanya kepada Connie apakah ia mencintainya. Ia menjawab ya jelas lah, masa iya, masa enggak. Connie pun melihat-lihat koleksi pajangannya dan singkat cerita, Connie pun bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Begitu juga dengan Paul. Ia juga makin sering teleponan sama Paul dan mengunjungi rumahnya untuk bergenjotan bersama tanpa diketahui keluarganya, terutama suaminya. Di salah satu malam, Connie sedang mandi. Lalu Edward pun datang untuk join mandi bareng. Dan si Edward ngajakin melakukan pergenjotan. Tapi si Connie menolak dan mengajak ke kamar untuk tidur. Bahkan beberapa kali Edward ngajak dan menciumnya, Connie benar-benar menolaknya dan meninggalkannya. Edward begitu sedih dan kecewa. Masa iya pemajikan aing gak mau ngelayanin aing anjing? Keesokan harinya, mereka sibuk seperti biasa. Edward merasa curiga kepada Connie. Ia melihat dress dan sepatu yang terlihat bagus sekali. Ia pun menanyakannya mau kemana sih. Connie menjawab bahwa ia akan pergi ke pelelangan. Edward pun menunggunya supaya pergi bareng. Saat Edward menunggu, Connie pun bilang bahwa siang nanti akan ke tempat facial Georgiana pada jam 12.30. Dan si Edward pun langsung berangkat duluan. Lalu di tempat kerja, Edward menelpon tempat facial Georgiana. Ternyata gak ada daftar nama istrinya pada jam 12.30. Ia pun makin curiga.
Connie yang sedang OTW ke rumah Paul ternyata bertemu dengan dua temannya dan ia pun dipaksa untuk ikut ngopi bareng. Ia pun mau gak mau jadi ikut. Saat sampai di tempat, Connie pun izin untuk menelpon dan ia pun menelpon Paul untuk menunggunya. Saat ia balik lagi, ternyata Paul masuk ke kafe itu. Paul pun bergegas ke belakang kafe dan diikuti oleh Connie yang beralasan untuk pergi ke toilet. Dan mereka pun langsung melakukan adegan pergenjotan di toilet tersebut. Gelo. Setelah bergenjotan selesai, mereka pun balik seperti biasa lagi dan teman-temannya ternyata sedang memperhatikan Paul. Setelah beres di kafe tersebut, Connie pun bergenjotan lagi bersama Paul di rumahnya. Anjir gelo, sebeh ya anjir. Di suatu tempat, Paul mendatangi kerabatnya bernama Frank. Ia menceritakan perihal istrinya dan meminta Frank untuk memata-matai istrinya. Malam hari pun tiba. Keluarga kecil ini sedang makan malam. Edward pun bilang bahwa besok akan pergi ke Chicago pagi hari. Keesokan harinya, ia telah siap untuk berangkat tanpa membangunkan istrinya dan ia pun pergi. Setelah suaminya pergi, ia pun berdandan dengan cantik. Connie dan Paul pun nonton dan bergenjotan di tempat itu dan mereka benar-benar bersenang-senang bersama. Tetapi si Frank diam-diam motoin mereka berdua. Lebok sih ya, cok. Bahkan sampai si Charlie pun anaknya sendiri lupa dijemput anjir. Setelah bangun dari tidurnya, ia pun buru-buru menjemput Charlie dan mereka pun balik. Malam harinya, Connie menangis karena perbuatannya selama ini dan ia hendak menelpon Paul tapi keburu ada anaknya datang. Paginya, si Frank menemui Edward dan memberikan hasil foto-fotonya. Ia pun laporan bahwa istrinya suka ke rumah Paul dan nonton bioskop. Edward pun kecewa dan sakit hati. Bangke emang istrinya ini. Lalu Connie juga sedang berbelanja. Ia memikirkan hal itu. Ia ingin sekali menghentikan hubungannya dengan Paul. Bahkan saat mengendari juga, ia sampai mau kelabasan ke New York. Di jalan, ia melihat Paul bersama wanita lain. Ia pun turun dan mencari Paul. Saat di toko buku, ia pun mengintip bahwa Paul sedang bersama wanita lain. Mereka pun ribut dan si Paul memisahkan mereka. Akhirnya, mereka pun menuju ke rumah Paul sambil adu bacot. Dan saat si Connie hendak pergi, Paul menahannya dan akhirnya mereka pun melakukan adegan pergenjotan lagi. Awalnya si Connie ini nolak, tapi akhirnya malah mau. Anjir gila, Connie najis. Setelah melakukan pergenjotan, Paul ngelihat ada seseorang di depan rumahnya dan itu adalah Edward dan ia pun hendak pergi. Lalu saat Paul berbalik, kebetulan sekali Connie berlari untuk pergi dari rumah Paul. Lalu si Edward pun balik lagi ke arah rumah Paul dan masuk untuk bertamu padanya. Lalu si Paul pun kaget bahwa ia adalah suami Connie dan ya Paul berusaha mengendalikan ekspresinya. Edward pun melihat-lihat rumah tersebut sambil minum vodka. Mereka pun ngobrol perihal istrinya dan menceritakannya dari awal. Lalu Edward lihat-lihat kembali rumah tersebut dan ia menemui sebuah koleksi milik Connie di ranjang Paul. Ya seperti yang kalian lihat di scene sebelumnya ya. Ia pun menangis melihat benda itu dan bilang bahwa dialah yang membelikan benda itu. Lalu tiba-tiba saja Edward gak enak perasaan dan matanya kunang-kunang. Ia pun langsung menggetok-getokkan benda itu ke kepala si Paul hingga kepala Paul bercucuran darah sangat banyak sekali dan meninggal dunia. Edward kaget dengan apa yang ia lakukan. Ia bingung harus bagaimana dan bangke lah. Ia pun mengecek apakah Paul masih hidup. Lalu ia pun menutup mayatnya dengan kain putih. Ia pun diam memikirkan sesuatu. Ia pun hendak menelpon 911 untuk menyerahkan dirinya. Tetapi ia berpikir ulang. Lalu ia pun mengelap beberapa benda yang sudah ia pegang agar meninggalkan jejak. Dan mencuci koleksi milik Connie. Saat ia menyeret mayat Paul, ia mendengar pesan suara dari istrinya bahwa Connie benar-benar tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut dan ia benar-benar menyayangi keluarganya sekarang. Dan ia menyesal dengan apa yang ia perbuat saat ini. Lalu ia pun melanjutkan membenahi mayatnya Paul. Ia mengepel bekas darahnya dan menggulung-gulung mayatnya Paul dan memasukkan beberapa buku yang terkena darah menggunakan karpet dan mengikatnya dengan lakban. Ia pun menyeret mayatnya itu keluar dan menghapus semua pesan yang ada di telepon milik Paul tersebut. Tapi ada satu hal yang ia lupa, yaitu adalah nomor telepon Connie yang tertulis di dalam sebuah surat. Ia pun menyeret mayat Paul ke dalam lift. Sayangnya lift tersebut macet dan berhenti. Ia pun kesal dan ketakutan. Alhasil ia langsung naik kembali dan bisa keluar dari rumah itu dan memasukkan mayat Paul ke dalam bagasi. Ia pun langsung ganti baju dan membersihkan darah di dadanya. Lalu ia bergegas untuk melihat pertunjukan anak sematawayangnya tersebut. Mereka pun sangat bahagia melihat anaknya konser. Lalu Connie pun memegang erat lengan Edward dan si Edward kaget berarti istrinya ini beneran masih sayang sama dia.
Saat hendak pulang dan di parkiran, mobil Ed bagasinya ditabrak oleh salah satu rekannya. Ia pun keluar dan berusaha menguncinya kembali. Sayangnya tidak bisa. Si rekannya ini ingin bertanggung jawab dan memeriksa bagasinya, tapi Edward menolak bahkan sampai membentaknya. Di malam hari yang gelap, ia menunggu istrinya tertidur pula. Setelah pulas, ia pun bergegas pergi ke tempat TPA dan membuang mayat Paul dan menguburnya dengan sampah di sekelilingnya. Lalu ia pun mencuci mobilnya tersebut agar meninggalkan jejak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Connie melihat aneh sikap Edward yang sepertinya banyak pikiran. Ia bahkan sampai salah pakai sepatu dan si Edward sampai nanya sama si Connie, apakah kalian baik-baik aja? Perlu gak kita pindah keluar kota? Connie pun merasa aneh dengan Edward. Edward pun pergi bekerja dan melamun ketakutan karena apa yang dia lakukan. Lalu di rumah Connie kedatangan tamu. Mereka berdua adalah detektif dan sedang menyelidiki kasus hilangnya Paul. Ia pun menanyakan beberapa hal mengenai Paul kepada Connie karena di rumahnya Paul mereka menemukan nomor rumah Connie. Kayaknya satu kesalahan yang fatal, Bapak Edward. Mereka pun pergi karena tidak mendapatkan apa-apa dari Connie. Lalu saat mereka makan siang, Connie pun berbicara pada Edward bahwa ada detektif yang ke rumahnya bahwa ada seseorang yang hilang. Edward pun menanyakan siapa yang hilang dan kenapa ke rumah. Connie hanya menjawab bahwa dia adalah penjual buku dan mungkin dia menyimpan nomorku saat aku membeli bukunya. Edward pun ketakutan. Di sini begitu juga dengan Connie karena harus menyembunyikan Paul dari Edward. Singkat cerita, keluarga Edward Sumner pun kedatangan keluarga besar untuk merayakan sesuatu. Lalu di TPA, pegawai di sana menemukan gumpalan seperti pocing dan ternyata itu adalah mayat Paul. Singkat cerita lagi nih, saat enak-enak nikmatin weekend bersama, para detektif pun datang lagi dan mereka mengobrol dan memberitahu bahwa mayat Paul telah ditemukan di TPA. Dan mereka pun menginterogasi Connie. Connie diberikan beberapa pertanyaan yang menjebak, tapi karena si detektif ini lagi-lagi gak mendapatkan apa-apa, jadinya mereka pulang lagi deh dan si Connie pun menangis. Singkat cerita, Connie sedang ada di laundryan. Ia menemukan foto-fotonya bersama almarhum Paul di mantel si Edward dan merasa aneh lalu sesak nafas. Di rumah, ia selalu menatap si Edward. Bisa disimpulkan bahwa Connie mencurigai suaminya lah yang membunuh Paul. Lalu saat ada beberapa teman Connie yang berkunjung dan ngaloprek koleksi si Connie, ia pun melihat koleksi yang ia berikan ke Paul ternyata ada di tempatnya. Kecurigaannya pun semakin tinggi dan si Edward juga menjadi gak enak hati dan sepertinya akan ada sesuatu yang gampang terjadi. Malam hari yang gelap, Connie menemui Edward yang lagi berdiri gak tahu ngapain. Ia pun menanyakan bahwa apakah Anda yang membunuh Paul? Lalu si Edward pun membentak balik Connie bahwa sialah yang salah, kenapa malah selingkuh anjir. Lalu mereka pun pararea omong. Pagi harinya mereka menjalani hari seperti biasa, tapi dengan hati yang berbeda. Lalu Connie pun membuka wadah yang ada di gelas hiasan itu. Ternyata itu fotonya bersama Edward dan Charlie. Mereka pun saling menatap. Malamnya, Connie membakar semua fotonya dengan Paul. Awalnya Edward hendak menyerahkan diri ke polisi, tapi Connie melarangnya dan mereka pun sepakat untuk menyembunyikan hal ini dan menjalani hidupnya kembali seperti biasa. Ending dari film ini pun diakhiri dengan pembicaraan Connie dan Edward bahwa mereka merencanakan untuk pindah ke Meksiko untuk membuat lembaran baru dan mereka pun pelukan di depan kantor polisi. Ya walaupun sebenarnya cukup cerdas juga sih si Edward, jadi nggak ketahuan gitu. Jadi begitulah ending dari film Unfaithful. Gimana? Endingnya cukup gampang kan? Ya iyalah, perselingkuhan berakhir dengan pembunuhan gitu loh. Sumpah sih, saya suka banget pas adegan si Edward ngebunuh si Paul. Kayaknya gue bisa ngerasain ada di posisi si Edward gitu. Bisa anjing sutradara nanya. Jadi begitulah video saya kali ini. Subscribe dan nyalakan notifikasinya. Yang gak subscribe burut, yang cewek rayud. Haha. Enggak, bercanda bohong. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat untuk ngejar doi-nya. Hati-hati weh, ditikung sama temennya sendiri ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih telah menonton video ini. Keep enjoy dan nikmati hari-hari kalian. Anjay.